Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 65, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Laki-laki itu tidak menyukai Supri, sejak masih kuliah. Rahman melihat ke arah laki-laki yang menyindir Supri. Laki-laki itu bernama Herko. Dulu kondisi keluarganya juga begitu baik, tetapi dia memiliki dendam kepada Supri dan membuat mereka menjadi musuh. Supri memandang tepat ke arah Herko, karena kemarahan yang berlebihan hingga membuat wajahnya memerah dan tubuhnya gemetaran. Kita adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kenapa harus ribut-ribut seperti ini? Rahman sudah tidak bisa melihat lebih lanjut lagi dan dia bertanya dengan datar. Wow, ternyata kamu benar-benar sahabat sejatinya, begini saja kamu sudah muncul dan membantunya. Herko melihat ke arah Rahman dan menyindirnya. Yang aku maksud adalah, jika kalian memiliki dendam maka bisa diselesaikan secara pribadi. Hari ini merupakan reuni teman sekolah dan bukan saat yang tepat untuk kalian meluapkan kemarahan. Tentu saja aku sedang membantu Supri, jika kamu tidak terima maka kamu bisa mencariku secara pribadi. Rahman tersenyum mengejek, dia memang tidak begitu menyukai Herko. Mereka yang menyaksikan kejadian ini mengangguk setuju, dan apa yang dikatakan Rahman memang masuk akal. Mereka semua adalah teman lama dan sudah bertahun-tahun tidak saling bertemu, mereka sekarang berkesempatan untuk berkumpul bersama. Mereka memiliki pemikiran untuk memamerkan prestasi mereka untuk beberapa tahun ini. Jika suasana berubah menjadi kaku maka tidak ada artinya. Mereka semua sudah dewasa dan tidak perlu meributkan hal sekecil ini. Rahman, apa kamu sedang menantangku? Di mana tempatmu bekerja? Jabatan apa yang kamu duduki? Herko memperhatikan dengan seksama dandanan yang begitu sederhana yang dipakai Rahman dan sengaja bertanya dengan mengejek. Aku tidak menantang siapapun, jika kamu masih tidak bisa diajak bicara baik-baik dan jika kamu memiliki kekesalan kepadaku maka kamu bisa datang kepadaku. Aku bisa meladenimu dalam hal apapun, masalah waktu dan tempat kamu aja yang menentukan. Rahman tersenyum dengan tenang. Meskipun suaranya terdengar tidak menantang tetapi dari perkataannya itu terdengar akan kemarahannya. Semua orang melihat Rahman dengan tatapan bingung, entah atas dasar apa dia berani menantang Herko. Herko juga terlihat begitu kesal, hal ini menunjukkan jika Rahman tidak menganggap keberadaannya. Pada saat Herko akan melakukan kekerasan tiba-tiba Muharram datang dan merasakan suasana di dalam ruangan ini yang terasa begitu mencekik, seketika dia mengerti apa yang terjadi. Hari ini Kepala Akram mengadakan acara reuni ini, kita semua adalah teman seperjuangan selama 4 tahun, aku berharap jika ada dendam ataupun kemarahan tolong disimpan dulu. Hari ini kita datang ke sini bukan untuk menyelesaikan dendam, hari ini aku meminta kalian datang kemari untuk mengenang masa-masa muda kita yang telah berlalu. Muharram berkata dengan melihat ke arah semua orang. Iya benar, semua sudah berlalu begitu lama, dendam apa yang masih kalian belum bisa lupakan? Iya benar, itu juga bukan dendam karena pembunuhan atau perebutan di antara istri, kenapa harus membuatnya menjadi begitu serius? Perkataan dari Muharram benar-benar mujarab dan membuat semua orang setuju dengan apa yang dia katakan. Dalam hal ini emang hal pribadi tidak bisa dilupakan di tempat ini adalah reuni, mengenang masa-masa kuliah dulu. Tentu saja, Muharram merupakan konglomerat yang sesungguhnya dan tidak bisa dibandingkan dengan Herko yang mengaku dirinya sebagai konglomerat. Dan juga mereka semua juga tahu jika Muharram adalah teman dekat Akram saat kuliah dulu dan hari ini adalah pemeran utama di dalam reuni ini, jadi mereka semua juga menghormati Muharram. Cih, 2 orang miskin, kamu tunggu saja. Herko merendahkan dan melihat dengan kesal ke arah Rahman dan Supri, kemudian membalikkan badannya dan pergi ke tempat lain. Setelah Herko sudah berada di sisi yang lain, mereka yang mengerubungi kerumunan itu tadi juga mulai meninggalkan Rahman dan Supri. Meskipun mereka setuju apa yang dikatakan oleh Muharram, tetapi bukan berarti menandakan jika mereka mengakui akan keberadaan Rahman dan Supri. Hari ini mereka datang untuk memamerkan kesuksesan mereka. Rahman dan Supri di mata mereka adalah seseorang yang paling buruk di mata mereka. Tentu saja mereka tidak ingin berlama-lama dan berkomunikasi dengan mereka berdua.
Apa kamu masih ingat saat di tahun keempat perlombaan futsal waktu itu? Pada menit 89 kelas kita masih ketinggalan satu angka, jadi semua orang mengira jika kita akan kalah. Tetapi siapa sangka jika di menit tambahan kita bisa membalikan keadaan dan lompatan yang dilakukan oleh Muharram membuat kita menyamakan kedudukan. Dan pada akhirnya perlombaan diputuskan untuk dilakukan penambahan waktu dan kita mengandalkan tendangannya waktu itu. Iya benar sekali, sundulan yang dilakukan oleh Muharram benar-benar menakjubkan. Dia memberikan kenangan terindah pada saat kita kuliah dulu, kita benar-benar menikmati pada masa itu, hahaha. Dan juga acara makan-makan setelah pertandingan, semua orang minum sampai mabuk, dan pada akhirnya mereka mengantar Sumarni ke asrama laki-laki, dan keesokan harinya Sumarni yang mengetahui hal itu berteriak, hingga membuat semua orang terkaget-kaget. Aku masih ingat saat itu Kobeng yang ketakutan hanya menggunakan celana pendek berlari ke kamar mandi, jika mengingat hal itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Dan juga semua itu karena kalian, untung saja waktu itu si pemilik tidak di tempat itu, jika tidak dia akan memukuli kalian, jangan katakan lagi. Setelah hal itu sedikit menyesal, waktu itu tidak berani melakukan sesuatu, jika tidak mungkin Sumarni saat ini sudah menjadi istriku. Salah satu laki-laki tertawa terbahak-bahak. Kamu mati saja, aku sama sekali tidak menyukai orang sepertimu ini. Sumarni mengepalkan tangannya kepada laki-laki yang sedang tertawa itu. Hahaha. Mereka yang meninggalkan Rahman dan Supri mulai bercerita hingga mengenang masa-masa kuliah mereka dulu dan ada yang sampai tertawa terbahak-bahak. Hingga membuat Rahman yang berada di dekatnya untuk sekejap kembali kepada masa-masa kuliah dulu. Ini baru yang disebut dengan reuni, jika suasananya seperti tadi maka kedatangannya ke sini terasa sia-sia saja. Mungkin juga mereka semua datang karena Akram, tetapi alasan terbesar Rahman bersedia datang adalah karena dia ingin mengulang kembali masa-masa remajanya dulu. Pada saat bersamaan juga dia bertemu kembali dengan wajah yang begitu akrab yang selama ini tidak dia temui. Kamu sekarang bekerja di mana? Rahman melihat ke arah Supri dengan penuh pemikiran. Aku tidak memiliki keahlian hanya bisa mengetik dengan cepat, aku bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai juru ketik. Supri menjawab dan pada saat itu perasaannya masih terasa begitu suram, dan rasanya dia sudah tidak memiliki semangat untuk menghadiri reuni bersama dengan teman-temannya lagi. Ia berikan nomormu kepadaku, aku akan menelponmu, jika ada waktu, kamu sudah mengganti nomor teleponmu ya? Tanya Rahman sambil menganggukkan kepalanya. Mereka berdua saling bertukar nomor telepon dan dia bertanya, bagaimana denganmu? Kamu sekarang bekerja di mana? Aku sedang berencana membuka sebuah mall, jika saat itu tiba maka kamu datanglah untuk membantuku. Rahman percaya jika keluarga Barnabas akan memberikan supermarket itu kepadanya, dan juga dia juga tidak memiliki waktu untuk mengurus mall itu dan biarkan Supri untuk mengurusnya, kebetulan dia bisa membantu sesama teman. Mendengar kisah dari Supri, Rahman sangat terharu walaupun bagaimana dia adalah teman kuliahnya dulu, di samping itu Rahman ingin menjalin hubungan persahabatan mereka kembali. Saat Supri mendengar apa yang dikatakan Rahman, ia langsung mengiyakan. Supri juga tahu temperamen Rahman dan tidak menolak jika ada ajakan dari Rahman. Boleh? Aku juga ingin ganti pekerjaan. Seketika sorot mata Supri terlihat berbinar, dia sebagai juru ketik hanya mendapatkan 6 juta saja setiap bulannya dan tidak termasuk makan dan tempat tinggal, kontrakan yang dia sewa saat ini hanya memiliki uang sewa sebesar ratusan ribu saja. Dia percaya jika dia bekerja dengan Rahman maka dia tidak akan memperlakukannya seperti itu. Rahman tentu saja tidak akan membuatnya menderita, bagaimanapun mereka adalah teman baik selama kuliah dulu, meskipun hanya teman biasa, tetapi Rahman juga merupakan seseorang yang penuh rasa peduli. Langit terlihat semakin gelap dan banyak murid yang sudah sampai, tidak lama kemudian pintu ruangan itu kembali terbuka. Mereka melihat Akram dan Marwah yang masuk beriringan. Pada saat itu pandangan semua orang yang berada di ruangan itu tertuju pada Akram. Meskipun Marwah juga merupakan bunga kelas diangkatnya tetapi pandangan mereka masih saja tertuju pada Akram. Karena pada malam hari ini Akram merupakan tokoh utama dari acara kali ini. Mereka sangat kagum melihat sosok Akram. Di mata semua teman kuliahnya Akram ini bisa dipanuti, di samping tampan, ia memiliki pekerjaan yang baik. Semua teman kuliahnya sangat ingin mendekati dia karena ingin mendapatkan simpatik dari Akram, dan memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Akram dan Marwah berjalan masuk ke kerumunan teman lama itu, dan saling menyapa satu sama lain, hanya Rahman dan Supri tidak mendekat, mereka berdua asik menceritakan kerja sama dan semasa mudanya dulu.
Bersambung.